3. Oke belum? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hai. Ketemu lagi nih sama kita di podcast Discuss with Roxo. Nah, pada kali ini kita mau bahas apa nih, Ci? Nah, kali ini kita mau bahas topik yang cukup berat sih, tapi ini bakal seru banget pasti. Apa tuh? Nah, jadi kita mau bahas topik yang kita namakan dengan KKN di dunia pendidikan. Nah, KKN di sini teman-teman bukan kuliah kerja nyata ya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kita masih pelajar, jadi kita bahas yang dekat sama kita dulu nih, yaitu di dunia pendidikan. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita bakal kupas satu persatu mulai dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi sebelum itu, kita bakal kenalan dulu, boleh kali ya? Boleh banget dong. Nah, perkenalkan nama aku Sindika Martavia, biasa dipanggil Cindy atau Indi. Nah, ini teman aku namanya Messi Putih Fadri. Biasa sih kami manggilnya Messi atau Eci ya. Nah, pada kali ini kami akan mandu podcast ini dan akan ngobrol bareng-bareng sama kalian nantinya. Pasti seru loh. Nah, bener banget nih. And the last but not least, narasumber kita yang gak kalah penting, yang bakal ngasih pendapat dia tentang topik kali ini. Zamiri Fauza, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih kehidupannya di asrama SMA Negeri 2 Sumatera Barat? Oh, lumayan menyenangkan ya, apalagi udah bulan-bulan terakhir nih di SMA. Ya pasti enjoy aja sih. Ya, bener banget. Oh, udah 1 bulan gak sih di asrama? Gimana? Kalian di rumah gak sih? Wah, tapi gimana sih? Apalagi udah katanya pulang bulan Desember ya? Iya, betul. Tapi gimana lagi kan, kalau untuk sukses tuh harus ada yang dikorbankan. Iya, Mungkin salah satu banget. pengorbanan kita nih, jauh dari rumah kan. Kalau nasi cateringnya gimana? Wah, nasi catering. Sejauh ini masih enak kan? Enak, lebih ke enak, iya sih. Tapi kita Bersyukur kok, itu udah enak banget. Iya. Nah teman-teman, kalau kata Tukul Arwana nih, kembali ke laptop. Nah, topik kita yang tadi nih, KKN di dunia pendidikan. Nah, sekali lagi teman-teman, KKN ini bukan kuliah kerja nyata ya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, karena kita masih pelajar seperti tadi, kita bahasnya di dunia pendidikan dulu nih, ya nggak nih? Bener banget nih, jadi kita akan bahas korupsi, kolusi, dan nepotisme ini dalam lingkup terdekat dulu gitu, kayak di pendidikan. Ya, bener banget nih. Nah, kita masuk ke topik yang pertama aja dulu ya, yaitu korupsi. Nah, seperti yang kita tahu-tahu nih teman-teman, di berita-berita di TV, korupsi itu banyak melekat di pemerintah atau pejabat-pejabat daerah. Tapi kalau menurut Zami nih, korupsi itu sebenarnya apa sih? Nah, korupsi ya. Tapi rasa sih sama teman-teman semua udah pada nggak asing ya sama istilah yang satu ini, korupsi. Iya. Pasti udah sering dengar lah. Lagian pemberitaan juga nggak berkutit tentang korupsi lah. Tapi banyaknya yang nggak notice sebenarnya korupsi itu apa sih? Nah, korupsi itu sendiri adalah penyalahgunaan jabatan buat memperkaya diri sendiri. Nah, simpelnya biar lebih mudah paham nih, yaitu mengambil hak orang lain secara diam-diam. Yang biasa kita sebut dengan maling lah dalam bahasa sehari-hari kita. Itu benar banget sih. Berarti korupsi itu sangat-sangat perbuatan yang tercela ya. Marah sih. Nah, dari sepanjang yang saya menjelaskan itu, apa sih yang pantas hukuman bagi seorang koruptor atau korupsi gitu? Nah, kalau kita bahas tentang hukuman nih, pasti bakal panjang ya. Sebelumnya tapi juga pengen nanya nih sama teman-teman semua. Pada setuju nggak sih kalau koruptor dihukum mati? Kalau aku sih setuju banget ya, masalahnya kayak koruptor itu telah mengambil hak orang lain yang bukan hak mereka. Jadi kalau seandainya dihukum mati itu lebih pantas kayaknya sih, biar agak jera gitu. Ya, Kalau menurut sih gimana? Kalau menurut Eci sih, ya agak takut-takut juga ya kalau pembahasannya tentang pemerintah. Tapi ya kalau koruptor ya hukumannya ya hukuman koruptor, karena dia ngambil hak rakyat, berarti hukumannya harus sepantasnya dengan apa yang dia lakukan, itu hukumannya gitu, timbal balik lah gitu ya kali. Juga nggak salah sih banyak yang pengen koruptor dihukum mati karena mereka juga ngelakuin hal yang parah lah, ngambil hak orang lain. Sedangkan kita tahu kan di zaman pandemi sekarang banyak yang di PHK, buat hidup aja susah kan, buat makan gimana segala macamnya. Tapi mereka nah dengan senang hati nih memperkaya diri sendiri, padahal mereka udah disumpah buat menyejahterakan rakyat lah. Tapi ya gimana lah. Tapi sebenarnya kalau memang hukuman mati tidak diterapin, sebenarnya hukuman mati itu melanggar HAM loh. Iya. Ya kan? Nah, kalau hukuman mati kita terapin buat koruptor nih, hukuman mati itu sama aja sama pelanggaran HAM loh. Nah, jadi kalau kita nerapin hukuman mati buat koruptor, kita ngambil hak koruptor dong. Sedangkan mereka masih punya hak buat hidup nih. Mereka masih punya hak buat memperbaiki diri mereka, menyesali kesalahan mereka dan ya bertobat lah. Dan ya nggak mengulangi kesalahan sama nih. Kalau kita nerapin hukuman mati sama aja dong kita sama koruptor, sama-sama mengambil hak orang lain lah. Iya. Ya benar banget sih ini, ya itu juga
sedikit pencerahan ya, itu hukuman mati itu perlu atau enggak, tapi itu bukan urusan kita ya untuk sekarang. Nah, jadi hukuman apa sih yang pantas buat koruptor itu nih kalau menurut Zami? Nah, kalau hukuman yang pantas buat koruptor ya, sebenarnya sistem di pemerintahan kita udah bagus sih buat membuat efek jerah ke koruptor. Nah, cuman ada hal yang salah nih, yaitu penerapan dari sistem hukuman buat koruptor ini. Kan ada banyak kita lihat nih, ada yang di penjara tapi mereka masih bisa menikmati fasilitas yang mewah, masih bisa jalan ke sana kemari, dan ya ada yang salah lah sama sistem penerapannya. Jadi seandainya kalau sistem udah bagus nih, penerapannya udah bagus, dan ya insya Allah lah negara kita bisa bebas dari korupsi tentunya. Iya, betul. Nah, jadi sepanjang yang Zami jelaskan tadi kayak hukuman, apa itu korupsi, jadi kita masuk ke kalau korupsi di dunia pendidikan itu ada nggak sih atau kayak apa? Kalau di dunia pendidikan, sebenarnya di dunia pendidikan juga nggak lepas sih dari korupsi, karena di dunia pendidikan kan juga berkutit soal dana dan dana lagi. Nah, kalau soal dana pasti sensitif akan korupsi nih. Banyak nih di artikel-artikel katanya penyelewengan dana untuk buat korupsi di pendidikan juga banyak, karena kita tahu ada dana bos kan. Ada dana bos yang seharusnya dialihkan buat siswa, aktivitas sama fasilitas siswa. Tapi masih ada nih beberapa sekolah atau segala macamnya yang nggak tahu nih dana entah dikemanain, jadi ya gitulah, banyak lah pokoknya korupsi di pendidikan ini, cuman karena nggak ternotis sama media aja sih. Ya, berarti emang korupsi di dunia pendidikan itu juga ada ya teman-teman, tapi kita nggak pernah kritis itu, sekritis itu. Jadi kita sebagai pelajar berarti harus sedikit kritis atau melihat korupsi-korupsi yang ada di sekitar kita, ya nggak? Tapi sebelumnya Ci, ada isu-isu loh, kayak kan kita melaksanakan daring ini lama karena pandemi ini. Jadi ada isu-isu bahwa pengalihan dana bos itu disalahgunakan. Itu seperti apa nih, Zam? Nah, benar banget nih. Jadi kan sebenarnya dinas pendidikan itu dikasih dana nih dari pusat. Nah, yang salah di sini seharusnya dana itu dialihkan nih jadi pembelian paket atau fasilitas belajar di rumah lah buat siswa-siswa. Nah, tapi beberapa sekolah ada nih yang menyalahgunakan, jadi hal tersebut nggak sampai nih ke siswa. Masih banyak siswa yang kekurangan jaringan atau segala macamnya, tapi sekolah nggak bisa memfasilitasi padahal sudah diberikan anggaran buat melakukan hal tersebut. Jadi orang itu juga bisa dirugikan kan karena udah mengeluarkan banyak uang. Dan padahal kita udah difasilitaskan oleh pemerintah, tapi masih ada beberapa sekolah yang belum hal yang baik ya. Nah, berarti kembali lagi nih teman-teman, kita harus kritis dalam menyikapi korupsi yang ada di sekitaran kita. Nah, benar banget tuh. Jadi kan kita udah mau dewasa nih, kita udah SMA, udah mau kuliah. Jadi kita tuh sudah harus mulai kritis nih terhadap anggaran-anggaran yang ada di sekitar kita. Karena kan kalau kita udah ngambil kewajiban, kita juga harus menerima hak kita dong. Jadi kita harus kritis, karena kita berkaca dari pengalaman nih. Semakin rakyat apatis, semakin berat berobat nih mereka dengan anggaran-anggaran dan buat memperkaya diri mereka lah. Jadi kritisi untuk anggaran-anggaran ini sangat diperlukan sih ke depannya. Gitu teman-teman. 3. Nah, gimana nih teman-teman pembahasannya tentang korupsi tadi? Semoga pembahasan sama diskusi-diskusi kita tadi bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua tentang apa itu korupsi ya, Di? Betul sekali. Nah, sekarang teman-teman kita membahas poin yang kedua, yaitu kolusi. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa sih itu kolusi? Atau seperti pencemaran yang ada udara gimana, Ci? Kalau itu sih polusi ya, Di. Bercanda teman-teman. Nah, mungkin kita juga asing ya dengan kata-kata polusi, atau sebenarnya kita udah tahu nih teman-teman, tapi kita mengartikannya dengan kata-kata yang lain. Nah, kali ini kita bakal minta bantuan lagi nih dari Zami tentang mau menjelaskan sedikit apa sih itu kolusi. Nah, Zami, gimana nih? Apa sih itu kolusi, Zami? Nah, kolusi sendiri pasti udah masih samar-samar dan sama dengan kita, soalnya udah jarang didengar juga. Kolusi bukannya apa ya? Instansi yang bekerja buat hilang-hilang atau nangkap-nangkap itu. itu polusi. Beda lagi, Zami. Maaf teman-teman. Aduh, Zami lagi tremor, guys. Saya garing. Ya udah, serius nih. Jadi kolusi merupakan kerjasama antara dua pihak yang ilegal untuk menjatuhkan pihak lain atau untuk memperoleh keuntungan sendiri nih teman-teman. Jadi contoh sederhananya nih seperti suap menyuap, misalnya ada yang ketangkap dan suap menyuap buat dikurangi masa tahanan atau masa hukumannya nih. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu pengertian kolusi dari secara besarnya ya. Nah, kita masuk ke kolusi di dalam dunia pendidikan nih teman-teman. Gimana, Zami? Nah, sebenarnya di dunia pendidikan juga nggak lepas sih dari yang namanya kolusi, karena praktek kolusi udah sangat marak nih sama kehidupan kita sehari-hari. Cuman karena nggak kayak expose dan hukuman juga nggak seberat korupsi tadi, jadi nggak terlalu eksistensinya nggak terlalu besar nih.
Nah, contoh-contoh kolusi di dunia pendidikan ini seperti, pernah dengar nggak sih teman-teman istilah bayar kursi? Pernah sih, tapi itu kayaknya jarang sih kalau di sini. Nggak Nah, ada malah. Biasanya tuh menyembunyikan gitu Nah, kan. jadi bayar kursi juga salah satu praktek kolusi yang sering terjadi di kota-kota besar. Dan kami rasa di sekolah kita apalagi masih nggak ada sih praktek kayak Nggak gitu. Gak ada sih. Nah, jadi bayar kursi merupakan jadi orang yang misalnya nggak lolos tes nih, jadi nggunain uang atau kekuasaan orang tuanya buat diterima di sekolah yang dia impikan nih. Jadi dia kayak ngebayar buat sekolah gitu. Ada juga yang bayar guru nih guys. Iya, berarti sama aja sih mendekati korupsi ya, Zami? Mendekati sih, cuman nggak mendekati, cuman ya berkesinambungan, ada hubungan lah. Dan satu lagi contohnya, kan banyak nih teman-teman kita yang ngelamin sekolah tapi kadang nggak naik kelas atau kena hukuman. Nah, mereka ngebayar sekolah buat naik kelas atau buat ya memperoleh keuntungan mereka pribadi lah. Itu juga salah satu praktek kolusi yang kita temui di dunia pendidikan ya teman-teman. Berarti kolusi juga ada di dunia pendidikan nih teman-teman. Nah, untuk hukumannya sendiri, kalau di dunia pendidikan kan kita jarang nih menemukan, masih sedikit sih itu yang orang yang melakukan kolusi. Jadi hukuman yang tepat itu apa sih, Dani? Nah, hukuman tepatnya, tapi juga nggak tahu sih gimana sih sistem hukum kita mengatur tentang orang yang terkena kolusi. Tapi lebih bagusnya sih kalau praktek kolusi ini juga dipenjara, karena juga kan nanti juga mengambil hak orang lain. Seharusnya orang bisa diterima, tapi karena ada praktek bayar kursi jadi tersingkirkan karena hal yang gak diinginkan. Mungkin sedikit pesan nih buat teman-teman semua, reminder atau gimana. Jadi karena kita kan udah besar nih, jadi kalau seandainya kita berkesempatan untuk melakukan kolusi, tolong hindarin. Karena biarlah hidup dengan jalannya, karena kan hidup juga ada yang ngatur. Jadi kalau seandainya aneh ada macam-macam nih, cukup percaya aja semuanya sama Allah. Nah, karena itu juga mencemari pendidikan di Indonesia ya teman-teman, itu nggak baik banget. Gimana kita mau maju kan kalau dalamnya masih banyak praktek-praktek ilegal kayak gini. Betul banget. Nah itu kita sebagai generasi muda harus siap dan tangkas untuk menghadapi kedepannya lagi teman-teman. Dan jadi generasi emas di Indonesia Emas 2045. Nah, gitu teman-teman, itu penjelasan tentang kolusi di dunia pendidikan. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar sama-sama kan tentang korupsi dan kolusi yang telah dijelaskan oleh Zami. Nah sekarang kita mau masuk poin terakhir tentang KKN dalam dunia pendidikan, yaitu nepotisme. Nah nepotisme ini udah sering banget ya kita dengar, apalagi di dalam dunia pendidikan. Ya kan Ci? Ya benar banget tuh. Nah tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita cerita-cerita banyak tentang nepotisme, kita mau lihat nih apa sih pendapat member-member OFSO tentang apa itu nepotisme. Nah kita bakal diskusi juga nih sama member-member OFSO tentang pengertian dan apa sih yang mereka tahu tentang nepotisme. Nah langsung aja ya nih, kita lihat pendapat-pendapatnya. Check it out. Iya. Pernah dengar sih, seperti orang dalam bukan sih, nepotisme. Holy Nepotisme itu yang penyalahgunaan suatu kepentingan karena ada hubungan kekeluargaan yang lain kan? Kok ikut lagi? sorry ya nggak pernah ya. What the? Ya enggak lah. Hampir sih. OTW kayaknya. Gak ada jawaban lain? Enggak. Yang pastinya kecewa dan sakit hati ya. Pasti kecewa sih. Halal nggak sih untuk ditendang? Nggak tahu dong. Gak ada sih, karena rezeki sudah diatur. Nah teman-teman, itu dia pendapat-pendapat yang kita kumpulin dari member-member OFSO nih teman-teman. Ada yang kaget, Ada yang nggak tahu sama sekali. iya, ada yang langsung pengen nonjok, dan ada juga yang paham banget nih tentang KKN. Nah itu juga hebat sih kalau member-member OFSO ini ya teman-teman. Nah kita kembali lagi nih ke narasumber kita yang bakal ngasih wawasan tentang apa itu nepotisme. Nah Zami, apa sih itu nepotisme Zami? Nah, buat nepotisme sendiri pasti udah nggak asing ya sama telinga kita, udah pasti udah sering dengar lah di kehidupan sehari-hari. Nah, nepotisme itu sendiri ialah memanfaatkan hubungan kekerabatan, kekeluargaan atau segala macamnya buat kepentingan pribadi nih, atau istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, orang dalam. Pasti udah pada nggak asing ya sama istilah orang dalam. Mungkin banyak yang pakai orang dalam atau gimana, kita juga nggak tahu kan. Iya betul sekali.
lagi. Tapi kalau di sekolah kita sih nggak ada sih. Oh, nggak ada sih sekolah kita kan Nggak ada sih. sangat-sangat terstruktur, dan sekolah unggul di Sumatera Barat nggak ada sih praktek-praktek seperti itu di sekolah kita. Nah kalau dilihat Zami paham banget nih tentang nepotisme. Nah apa pernah sih Zami lihat contoh nepotisme di pendidikan atau pernah ngalamin sendiri nih? Nah, kalau buat contoh-contoh nepotisme di dunia pendidikan pasti udah pada tahu lah ya. Simpelnya seperti misalnya kita punya keluarga nih di salah satu sekolah atau di perkuliahan. Nah, jadi kita punya chance lebih nih diterima di sekolah tersebut tanpa mikirin nilai tes kita berapa atau segala macamnya. Jadi kita 80% udah diterima lah karena kita udah punya keluarga atau segala macamnya nih di instansi sekolah atau perkuliahan. Tapi nih, fun fact nih buat teman-teman, saya pernah dengar loh langsung praktek resmi dari teman-teman sendiri nih. Gimana Jadi, tuh Bang? ini agak panjang nih ceritanya nih. Ya, apa-apa. Jadi kan punya teman nih. Jadi ceritanya tuh mereka sekolah di salah satu SMK nih. Mereka bertiga. Mereka ada tawaran antar SMK nih katanya, tapi dibubarin sama pihak kepala sekolah dan polisi. Jadi tangkaplah 3 orang provokatornya nih, dan salah satu provokator teman dekat kami. Nah, yang lucunya nih, pas ditangkap diproses dong sama sekolah. Nah, pas diproses, 2 orangnya diskors nih. 2 orangnya diskors 2 mingguan atau gimana juga tadi lupa. Tapi, nah yang satunya gak diskors nih, boleh sekolah seperti siswa pada umumnya. Padahal dia udah ngelakuin hal yang sama 2 orang lainnya nih. Dengan alasan? Dengan alasan dia nggak salah, orang tuanya kenal dekat sama kepala sekolah SMK tersebut. Wah, itu keren banget tuh. Berarti Zami udah lihat sendiri ya praktek nepotisme Wah, di udah. sekitaran Zami. Ini mengandalkan hubungan kekerabatan berarti. Nah, benar sendiri sama dengan pengertian yang dijelasin tadi, manfaatkan kekeluargaan untuk memperoleh keuntungan individual nih. Tapi saya rasa praktek seperti itu nggak ada sih di sekolah kita. Iya, Ya, ada sih. Jauh banget sih praktek seperti itu sama SMA Negeri Semarang, udah bersih lah dari praktek kolusi apalagi nepotisme ini Ya, sendiri. insya Allah, amin. Kita bakal ngindarin itu semua tentang nepotisme, korupsi sama kolusi ya, itu harus dihindarin banget. Nah, jadi self reminder lagi nih buat kita semua yang KKN di dunia pendidikan itu juga ada loh teman-teman, dan kita harus kritis dalam menyikapinya. Kita nggak boleh terlibat ataupun melakukan tindakan-tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme itu sendiri ya Zami. Nah, apalagi kita udah juga mau kuliah nih, udah deket-deket mau UTBK pasti pada deg-degan kan. Ada yang mikirin gimana sih UTBK, pada kejawab nggak sih, dan ada juga nih yang mikirin daripada mikir UTBK mending nyari orang dalam. Ya, itu gak bener banget tuh teman-teman, jangan ditiru ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman, jadi lebih baik kita berusaha sendiri, jadi payah sendiri, karena usaha dan jadi payah kita itu kalau berhasil akan lebih indah untuk dinikmati teman-teman. Daripada nggak ada usaha tapi hanya ngadain orang dalam, itu seperti kayak perjuangan yang nggak ada puas-puasnya untuk kita kalau ntar kita terima dengan hasil praktek nepotisme ini sendiri. Nah, bener banget teman-teman. Jadi, kenali diri kamu, cari kemampuan kamu, dan bekerjalah serta berkaryalah kamu sesuai dengan apa yang kamu punya dan kembangkan bakat kamu. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas dalam dunia KKN dalam dunia pendidikan. Nah semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi kita dan akan menambah wawasan kita. Dan semoga kita tidak akan melakukan KKN dalam dunia pendidikan ataupun dimanapun, kapanpun Dan bagaimanapun. Nah, itu aja teman-teman di diskusi Dewi Tropso kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.